Oke. Jadi sebelum tidur mari kita coba yang namanya itu membahas sedikit mengenai event yang ada di Anitrend atau Anime Trending untuk awards yang diberikan pada anime-anime yang rilis di musim summer kemarin atau ya periodenya tuh musim panas dari bulan Juli, Agustus dan September gitu. Ya jadi seperti yang udah kalian tahu, ternyata di sini animenya dari Licorice Recoil itu menduduki peringkat pertama untuk awards untuk anime terbaik untuk musim summer 2022 kemarin gitu kan. Karena memang kalau berdasarkan periode ini anime atau judul anime ini tuh berada di chart selama 3 bulan lamanya itu mereka tuh udah yang namanya itu berada tuh 8 kali lah berada di top chart gitu kan, sebelum akhirnya di obrak-abrik sama beberapa anime kayak Yufukusashi no Uta, terus ada si Classroom of the Elite. Ya jadi untuk musim summer kemarin bener-bener ya Licorice Recoil adalah musimnya karena memang ini anime original, terus juga fansnya juga di Jepang itu udah gila banget, itu bahkan animenya itu selesai aja itu masih banyak yang pengen ini anime tuh tetap jalan gitu. Jadi selamat untuk Licorice Recoil ya, Chisatu Takina gitu. Terus di posisi kedua seperti yang udah kalian tahu itu ada ya Yofukashi no Uta atau Call of the Night. Jadi ini anime tuh diadaptasikan berdasarkan sebuah lagu ya. Jadi ada band sebuah lagu tuh diadaptasikan jadi manganya, baru diadaptasikan jadi anime. Jadi bukan short aslinya itu bukan di manganya tapi di lagunya gitu kan. Dan ya tidak heran kalau nantinya mereka bakalan menang yang namanya awards mengenai opening dan ending karena memang lagunya tuh pecah abis. Untuk storynya juga Call of the Night ini tuh benar-benar bagus banget gitu kan. Walaupun di awal-awal tuh agak kayak grinding gitu, kayak biasa aja, dan masuk ke 4, 5, 6 episode ke atas tuh udah keren banget gitu kan, apalagi actionnya juga kece abis gitu. Tapi kenapa ini anime nggak begitu ramai di Indonesia, karena memang untuk penayangannya sendiri ini terbilang cukup eksklusif dan juga bukan anime yang bisa ditonton oleh semua orang gitu kan, karena mungkin tempat penayangannya tuh nggak biasa, nggak kayak di Licorice Recoil kan bisa ada di Beastation dan bisa akses ke sana, dan anime-anime lain kayak bisa nonton di Muse Indonesia atau di channelnya Muse, terus ada di Iki dan segala macam. Tapi untuk Yofukashi no Uta tuh mereka tuh agak eksklusif, mereka ada di Prime Video dan juga ada di Netflix gitu, karena memang ini animenya tuh nggak bukan pasarnya lah Indonesia gitu. Terus ada Classroom of the Elite di posisi ketiga. Jadi kenapa Classroom of the Elite season kedua berada di posisi ketiga? Kalian mungkin udah pada tahu alasannya. Tapi kalau kalian menganggap bahwa episode ke-10 itu the best ever, episode 10, 11, 12-nya gitu kan, dimana itu adalah puncak-puncaknya Chote, atau mungkin lebih tepatnya itu di episode ke-12-nya atau fightingnya si Ayano Koji versus Yuen. Tapi kalian harus ingat untuk award sendiri itu penilaiannya bukan hanya satu episode aja gitu kan, walaupun se-epic apapun satu episode itu tidak bisa mewakili semua episode yang ada di season tersebut atau di musim tersebut. Jadi ya mereka menilai secara keseluruhan gitu kan, walaupun ya episode ke-12 itu epic banget lah gitu. Tentu saja adanya berbagai macam perubahan dan agak sedikit berbeda dari apa yang ada di light novelnya ataupun di manganya juga sendiri, Classroom of the Elite ya, tapi tetap nikmat lah untuk kalian ikutin gitu. Untuk lanjutannya juga bakalan hadir nanti di tahun depan ya, jadi kalian nantikan aja untuk season 3-nya gitu. Terus di posisi harapan ya, ini ada posisi keempat ya, diisi sama Shadow Host. Aku nggak bisa banyak komentar karena aku nggak ngikutin Shadow Host, tapi ini anime benar-benar anime misteri yang kece banget dan penuh dengan yang namanya itu ya hal-hal menarik yang harusnya kalian ikutin. Jadi bagi kalian yang ngikutin Shadow Host, harusnya kalian tahulah di mana letak daya jualnya dari ini serial gitu. Nah, masuk ke karakter laki-laki atau female karakter terfavorit, ada Kou di sini. Terus kenapa Ayano Koji nggak ada? Ya karena Kou itu lebih dapat banget gitu kan. Karena memang disokong dengan animenya juga sendiri Yofukashi no Uta, dan juga Kou ini juga banyak perubahan development karakter. Gak kayak Ayano yang ya udah tahu dia OP banget gitu kan. Tapi Kou ini adalah karakter yang paling disukai lah untuk orang-orang yang nontonin anime di musim summer kemarin atau yang nontonin Call of the Night itu sendiri gitu kan. Untuk female udah jelas siapa lagi kalau bukan Chisato. Jadi ini karakter udah di mana-mana gitu kan, dengan begitu banyak
tingkah lakunya yang begitu aneh gitu kan, disokong dengan voice aktornya Chika Anzai gitu kan, Mbak Chika ini. Dan senatural mungkin kalau kalian nonton ya serialnya Licorice Coil itu, actingnya dari Mbak Chika itu benar-benar kayak ya natural banget gitu kan, ya benar-benar Cisatu banget gitu. Bahkan udah di mana-mana ini si karakter Cisatu ini gitu kan. Terus untuk couple ini yang agak ambigu ya untuk couple ya. Jadi couple-nya tetap diisi sama Chisato Takina. Benar-benar ini adalah fight yang begitu menjebak banyak penonton ya. Karena di awal-awal itu bad-nya itu adalah Yuri, ternyata nggak Yuri, cuman friendship doang gitu. Dan untuk karakter pendukung tentu saja tidak lain the best karakter supporting, yaitu si Majima atau Kirito-nya dari serialnya Licorice Coil. Ini udah nggak bisa diganggu-gugat lah, ini pilihannya benar-benar pilihan banget nih di musim kemarin gitu kan, punya ideologinya sendiri dan keren abis lah gitu. Terus untuk female supporting ada Kei ya, karena memang season 2 tuh tentang Kei sih harusnya sih, tentang Karuizawa ini, dan nggak heran kalau dia masuk ke kategori supporting karakter female, karena ya dia juga salah satu anime Classroom of Death itu punya karakter K yang sangat populer. Kalau nggak salah tuh K dengan si Ichinose itu jadi karakter paling favorit lah di COT kalau nggak salah sih. Terus untuk opening ya tentu saja Yofukashi no Uta Call of the Night, karena best story-nya juga dari lagu gitu kan, tentu saja lagunya pecah abis, dan endingnya juga sama tetap Call of the Night gitu kan. Jadi ya bakalan keren banget sih kalau kalian yang belum ngikutin dan kalian nonton. Terus untuk action, kategori action ya, ini ada kategorinya Licorice Coil. Untuk action dan adventure kayaknya aku lebih suka Mad and the Beast ya, karena harusnya sih untuk action dan adventure hanya Mad and the Beast itu lebih cocok lah dapat awards daripada Licorice Coil ya. Terus untuk komedi ada Surekano, walaupun komedinya tuh komedi yang ya nggak terlalu kocak sih harusnya ya kalau untuk komedi di musim summer kemarin. Tapi ya udah dapat awards, jadi ya Kadokawa selamat lah marketnya berhasil gitu. Dan untuk drama sendiri ini ada Mad and the Beast, yang harusnya aku bisa simpulkan bahwa harusnya Mad and the Beast ini tuh harusnya tuh berada di ini ya, berada di apalah harusnya tuh bisa jadi action adventure terbaik lah, tapi masuk kategori drama, jadi ya oke lah gitu. Dan untuk fantasi ya kan, Mad and the Beast juga masuk karena memang ini pecah banget ini anime, walaupun jarang banyak disorot ya untuk musim kemarin ya, ketenggelam sama Chote sama Licorice Coil juga. Dan untuk favorit misteri dan psikologikal Shadow House lagi-lagi. Terus untuk anime musik ini ada Low Life. Jadi kalau anime musik tidak ada Low Life ya gimana gitu kan, karena ya temanya juga tuh idol gitu. Tapi ya harusnya sih Yofukashi no Uta tuh bisa ambil juga nih kategori musik, tapi ya karena ininya storynya itu action dan juga vampir ya, jadi ya nggak masuk. Padahal best story itu dari musik. Nah untuk romance malah masuknya Call of the Night. Dan untuk sci-fi Mad and the Beast, sekali lagi harusnya Mad and the Beast tuh bisa berada. Dan untuk Soul itu ditutup sama Yakuza Baby Sister ya. Jadi ini ya anime yang walaupun nggak banyak disorot ya untuk di Indonesia sendiri, tapi ini cukup nyantai aja kalian tonton untuk Soul-nya dari Yakuza Baby Sister nih. Jadi kalau kalian yang pengen cari anime-anime santai ya kalian bisa nonton ini anime. Dan ini bakalan keren banget karena udah awards-nya udah dibagikan ya. Dan ngomong-ngomong soal awards anime terbaik segala macam, aku aja punya kritik sedikit karena harusnya Summertime Render masuk. Tapi ya karena mereka tuh udah rilis duluan di musim sebelumnya di spring, jadi summernya nggak dimasukin, ya nggak apa-apa lah gitu. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian puas dengan apa yang sudah dibagikan oleh Anitrend untuk awards anime di musim summer kemarin, dan untuk anime awards di musim baru ini, di musim fall ini kita nantikan saja nanti siapa yang bakalan berada di puncak. Apakah Bleach atau mungkin Chainsaw Man atau mungkin bisa aja Blue Lock dan yang lainnya. Jadi kita nantikan aja gitu. Dan ya kayaknya itu aja lah dulu mengenai pembahasan ini, udah lama banget, udah panjang banget nih. Kalau kalian dengerin nih awardsnya di, terima kasih Anitrend